Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Khususan ila Simbah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid usulihim wa furihim wa man tasbilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini sekali lagi sesuai permintaan kalian loh ya. Iya, Pak. Nah, kebetulan babnya pas banget. Betul. Sebentar lagi akan Ramadan, ya kan? Nah, kebetulan kemarin ngaji kitab ini sampai sholat sunnah taraweh. Nah, sampai sholat sunnah taraweh. Kemudian ada dua pertanyaan yang waktu itu belum sempat kita jawab. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan dengan baik materi ini. Ini serius ya, serius. Ada pertanyaan begini. Sebenarnya kan kita tahu di Indonesia ini ya, ada taraweh 8 rakaat plus 3 berarti 11, ya kan? Ya. Ada yang taraweh 20 rakaat plus 3 berarti 23. Terus ada yang nanya, "Pak, itu taraweh sebenarnya bagaimana sih? Yang bener 8 rakaat plus 3 atau 20 rakaat per 3?" Menurut kalian bagaimana menurut kalian? 20. Belum. 20 oke. Yang 8? 8 oke. Nah, setelah Bapak cari tahu itu sebenarnya pertanyaan itu agak modus. Modusnya bagaimana? Yang 23 pengen nyari yang dapat kortingan, ya kan? 8 otomatis kan sebentar. Itu modus bukan itu? Modus, sebenarnya pertanyaan modus. Nah, harusnya kita berpikirnya jangan yang benar 8 atau 20 yang kita ributin maksudnya. Kenapa nggak sekali-sekali kita mikir kalau 36 gimana? Pernah dengar tarawih 36? Sayyidina Umar tarawihnya 36. Wah, kenapa kita nggak ngeributin 8, 20 atau 36 yang keren? Nah, jadi yang 8 oke, udah tarawih, yang 20 oke. Nah, sekali-sekali nyobain yang 30. Nah, harusnya begitu. Ini yang 20 bertanya tapi agak modus pengen nyari yang ringan. Iya apa enggak? Iya. Iya. Kalau Akbar biasa 8 apa 20 kan? 8. Ya, udah lumayan lah. Nah, kalau menurut kitab ini 20. Ya nggak apa-apa. Kan ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan 8. Tapi kalian harus tahu bahwa Sayyidina Umar itu tarawihnya 30. Nah, sekali-sekali nyobain. Apalagi begini, sekali-sekali nanti kalau kalian ada pesantren Al-Quran, tarawih di situ. 1 rakaat 1 halaman. Jadi 1 rakaat 1 halaman begini. Rakaat kedua berikutnya, rakaat berikutnya. Jadi dalam 30 hari tarawihnya 1 Al-Quran. Pernah nyobain belum? Belum. Kapan nyobain? Ya nyari pesantren Al-Quran. Oke ya? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua yang belum Bapak jawab waktu itu. Pertanyaan kedua, kan kita tahu bahwa selama bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu? Bermalam di masjid. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan. Artinya dalam 1 malam itu kalau kita ngerjakan sesuatu yang baik, misalnya ngaji, misalnya ngaji 1 juz,
Ini karena kita biasa belajar matematika, jadi apa-apa dihitung ya. Misalnya kita belajar atau ngaji 1 juz misalnya. Berarti itu kita sama dengan ngaji 1 juz selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi tahun sekitar 80 berapa tahun? 80 tahun lah gampangnya. 80 tahun. Nah, sementara Akbar sekarang berapa usianya, Bar? 14. Rajinnya sholat sudah berapa tahun baru? Baru kemarin. Itu sama 80 tahun. Nah, kemudian pertanyaannya itu tadi, sebenarnya Lailatul Qadar itu kapan, Pak? Nah, sekali lagi sebenarnya itu pertanyaan modus juga. Modusnya apa? Berarti dia hanya pengen mengerjakan sesuatu pas sebenarnya Lailatul Qadar. Harusnya nggak begitu. Jadi guru-guru kita sarannya nggak begitu. Iya, memang Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Bahwa kalau malamnya Lailatul Qadar itu, pagi-pagi itu suasana tenang. Angin berhembus sepoi-sepoi. Matahari bersinar nggak terlalu terik. Pokoknya anteng. Nah, kalau kalian sibuk nyari tanda-tanda itu, berarti Lailatul Qadar kelewat, Bar. Sudah lewat, sudah semalam. Kalian baru tahu bahwa hari ini kayaknya suasana cerah banget, angin enak banget, pokoknya suasana enak. Berarti itu udah lewat. Jadi kalau yang bertanya sebenarnya kapan, Pak, Lailatul Qadar kapan? Itu pertanyaan modus buat Bapak itu. Jadi dia hanya pengen ngepasin dapat 82-an, agak-agak mengesampingkan yang hari-hari yang lain. Iya apa enggak? Ya. Nah, sekarang mindset kita harus dirubah. Bagaimana caranya? Itu di kitab ini kan disebutkan begini. Man koma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya begini. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh harapan dan karena mengharap ridho Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Artinya kan kalau dia fokus nyari Lailatul Qadar doang, berarti kan agak-agak mau gratisan itu kan? Nah, itu agak-agak nggak baik buat kita, agak nggak baik. Maksudnya itu modus tadi. Hanya pengen dapat 80 tahun, tapi agak mengesampingkan yang lain. Nah, sekali lagi mindset kita rubah. Karena dalam Lailatul Qadar itu, dalam bulan Ramadan itu pasti ada satu Lailatul Qadar. Sekarang kita begitu malam Ramadan kita tongkrongin sampai akhir. Jadi jangan berpikir kan ada pendapat ulama begini, kalau mulainya hari ini nanti hari apa, nanti jatuh Lailatul Qadar tanggal berapa, ya kan? Kalau mulainya ini nanti ini, kita nggak usah mikirin itu. Jadi biar kita dapat, kita tongkrongin dari awal. Besok puasa nih malam mulai tarawih sampai entar. Nah, ini Bapak ngerintis sedikit-sedikit di rumah itu begini, ada anak-anak ngaji di rumah itu. Itu kenapa Bapak nggak ngimami tarawih di mana-mana, karena jagain anak-anak itu. Kalau Bapak nggak tarawih, mereka nggak tarawih. Nah, terus Bapak biasain begini, pokoknya dari malam pertama sampai malam terakhir. Terus ada ibu-ibu yang udah, kok nggak ada buka bersama? Itu modus juga. Kalau coba kalian pikir, kalau buka bersama, kemudian makan-makan, ngumpul-ngumpul bareng-bareng, ketawa-ketawa bareng nggak? Bercanda-bercanda dulu nggak? Habis makan, udah bubar dari itu, nggak bakalan tarawih. Nah, Bapak nggak mau itu. Jadi kalau pengen dapat Lailatul Qadar, tongkrongin dari awal sampai akhir, pasti dapat. Jadi pikiran kita jangan, iya memang bagus, itu bagus, tapi modusnya itu yang nggak bagus. Jadi pengennya dapat 80 tapi
pas hari hanya kita. Itu kan seperti ulangan dari kemarin-kemarin belajar ya biasa-biasa aja, ya kan? Begitu mau ulangan, bener gak itu? Nah iya, jadi kita boleh ngincer Lailatul Qadar itu ya, harus, tapi jangan modus tadi ya. Jadi pertanyaan tapi agak modus tadi loh Bar. Jadi apa? Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, kita tongkrongin dari awal. Kalau mau buka bersama bagaimana? Malam terakhir. Jadi malam takbiran itu baru buka bersama. Kan udah nggak ada tarawih, ya kan? Habis buka bersama, terus sampai sholat isya, habis sholat isya takbiran. Aman kan? Gimana? Nah, ini sebentar lagi. Berapa hari lagi, Bar? Tanggal 11. Sekarang tanggal 27. Berarti masih berapa hari? Nah, kalian yang sudah mendengar ini, jadi mindsetnya dirubah bahwa kita harus dapat Lailatul Qadar, tapi jangan nanya kapannya. Tapi kita tongkrongin dari awal sampai akhir. Begitu lebaran pasti kita ngantongin Lailatul Qadar. Iyalah kita tongkrongin. Buat kita orang Jakarta lah, buat orang Jakarta kalian bisa sholat itu, jagain taraweh. Wah udah top Bar. Jagain taraweh, subuh bangun, wah sudah top. Wali Bar. Wali. Kenapa? Wah godaannya banyak. Kalau di Jakarta kan godaannya banyak. Kalau di kampung mungkin yang bangsa yang kampung-kampung banget di pedalaman kan nggak ada. Tapi kalau di sini yang ngajak main game lah, yang ngajak nongkrong lah, kan macam-macam. Ya, cukup nggak? Cukup ya, cukup ya. Mungkin nanti lain kali kita sambung lagi. Kita ketemu di sholat tasbih. Ingetin nanti ya. Kita akan ngomongin satu episode itu sholat tasbih. Sudah pernah? Belum. Belum tahu sholat tasbih kayak apa? Nah, berarti nanti kapan-kapan kita ngomongin lagi kalau ada waktu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.